Hai guys, hari ini kita akan belajar tentang 1721A1 ya. 1721A1 itu adalah bukti potong yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. Sebagai informasi, kita sebagai seorang pegawai, kita akan dipotong gaji kita setiap bulan ataupun ditunjang oleh perusahaan atas PPh yang mesti kita bayarkan setiap bulan. Cara gampangnya untuk perhitungan PPh 21 itu kita bisa pakai salah satu softwarenya adalah ISPT 21. 26 ini kita bisa dengan gampang menghitung berapa sih sebenarnya penghasilan kita secara bruto setelah penghasilan bruto kita dan dikurangin oleh biaya jabatan dan tunjangan hari tua atau pensiun. Kita buka aja salah satu contoh, misalnya ini periode Desember 2021. Untuk menghitung 1721A1 kita harus buka periode Desember ya, sehingga bisa kita cek. Kita taruh aja misalnya apa yang mau kita hitung di sini. Di sini ada referensi juga ya untuk tarifnya ya, tarif PTKP-nya. Kalau ada perubahan kita bisa ubah di sini. Terus bukti potong yang akan kita lihat itu bukti potong pegawai A1 ya. Kita bisa coba hitung dari sini. Kita taruh daftar bukti potong. Ini perhitungan secara manual ya. Misalnya kita anggap A1 ya. Kita bisa pilih misalnya di sini nomor bukti potong 001, periodenya udah pasti, kita masukin akhir tahunnya, kita taruh 31 Desember 2021, masa kerja 1 sampai 12. NPWP-nya kita taruh sembarangan NPWP ya. Nomor NPWP tidak valid, kita bisa taruh 00 aja sebagai contoh. Ini nomor NIK ya teman-teman ya, nomor NIK kita bisa isikan, kita taruh aja misalnya 00 juga. Namanya siapa? Namanya misalnya Andi, alamatnya alamat sesuai KTP ya, misalnya Jalan Haji Sabar, terus Jakarta misalnya. Laki-laki, jenis kelamin atau perempuan, terus statusnya kita bisa pilih tidak kawin atau kawin. Misalnya kita anggap aja kawin, jumlah tanggungan itu 2 orang. Kalau WP asing kita bisa klik WP asingnya, tapi kalau nggak ada nggak usah. Oh ya, di sini nama jabatan, misalnya nama jabatan dia manajer ya. Setelah itu kita ada rincian penghasilan. Rincian penghasilan ini adalah rincian gaji atau pensiun atau THT atau JHT yang diterima dalam 1 tahun ya. Karena ini kita ngomongnya input bukti potong A1 ya, secara manual ya. Manual ini penting, bisa kita pakai sebagai pembanding data kita yang akan mungkin sebagian orang akan import data A1 ya biar lebih gampang ya, tapi manual ini kita bisa pakai sebagai pembanding data tersebut ya. Terus gaji pensiun kita anggap aja penghasilan 1 bulan itu 10 juta. Kalau penghasilan sebulan 1 juta, berarti kan total kali 12, 120 juta. 120 juta. Nah, di sini ada pilihan tunjangan PPh. Kalau kita klik gross up di tunjangan PPh ini, dia akan muncul angka gross up di sini. Kalau kita tidak klik, dia tidak akan muncul angkanya. Apa sih pengertian gross up ini? Gross up ini adalah bahwa gaji yang diterima oleh seorang pegawai itu ditunjang oleh perusahaan. Jadi dia akan terima secara net. Ya, dia akan terima secara net tanpa dipotong pajak gajinya. Makanya ini disebut dengan tunjangan PPh. Ada lagi tunjangan lembur atau tunjangan lainnya, honorarium atau imbalan sejenisnya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja,
terus ada Natura, terus ada tantiem, produk, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Nah, kita anggap nih, misalnya penghasilan bulanan dia 120 juta. Terus ada tantiem atau THR atau bonus lah, kita taruh dia dapat bonus 20 juta di tahun 2021, kita tinggal masukin, jadi total penghasilan bruto dia 140 juta, biaya jabatan ini otomatis masuk ke sini 6 juta. Terus kita taruh misalnya dia ada tunjangan lain atau lembur nih di sini, kita tambah misalnya tunjangan lembur dia 2.500.000. Di sini secara otomatis terhitung pengurangan biaya jabatan atau pensiun itu 6 juta. Kalau ada iuran pensiun yang dipotong, kita tinggal masukkan. Kalau tidak ada, kita tinggal tulis 0 aja. Perhitungan PPh-nya. Nah, di sini kita akan langsung ada namanya jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto itu dari mana hasilnya? Penghasilan bruto dikurangin sama biaya pengurangan ini. Dapatlah hasilnya 136.500.000. Terus penghasilan neto masa sebelumnya kalau memang ada, misalnya dia bekerja dia di tempat lain. Terus jumlah penghasilan neto yang disetahunkan itu 136.500.000. PTKP-nya 6,5 juta. Jumlah penghasilan kena pajak setelah dipotong PTKP itu 69 juta. Terus PPh 21 penghasilan kena pajak yang disetahunkan 6.420.000. Di nomor 18 adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Nah, kita bisa isi misalnya yang udah dipotong masa sebelumnya, biasanya kalau pegawai sih angkanya selalu pas ya, 6420. Kita bisa isi 6420 ataupun bisa kita nggak isi ya. Terus identitas pemotong misalnya kita taruh 000 Anthony namanya, ini kita simpan, isian belum lengkap, kita cek dulu apa yang buat isian belum lengkap. Ada sini 000. Apakah Anda akan merekam bukti foto yang baru? Kita bisa melihat hasil cetakan dari 1721 A1 ini dari sini ya. Bukti potong A1 Andi. Di sini kita bisa cetak. Sorry, diklik dulu. Inilah adalah 1721 A1. Yang akan kita pakai ya untuk dilaporkan di SPT tahunan kita paling lambat tanggal 30 Maret tahun berikutnya ya. Ini untuk SPT pribadi kita. Tadi kan kita mempelajari secara manual untuk pengisian ISPT. Pengisian 1721 A1 kita bisa pakai juga dengan sistem di import ya. Kita bisa coba ekspor bukti potong. Ini yang kita pilih yang ini ya, kita ambil formatnya dulu. Ini saya sudah download. Ini formatnya di sini, kita bisa lihat formatnya sama persis dengan form yang ada di 1721 A1. Kita tinggal isikan angka ini semua, dan setelah itu kita import datanya melalui CSV import bukti potong. Kita tinggal pilih jenisnya A1. Nah, dari situ kita akan melihat datanya itu langsung masuk ke sini. Nah, kenapa tadi kita mau pelajari manualnya? Karena kita mau ada pembanding antara manual dengan
CSV ya. Demikian pelajaran untuk 1721 asal tulis saya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, atau ada komentar silahkan di komen di bawah. Terima kasih.